Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. John chapter 20 verse 1 up to 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Hari ini di seluruh dunia umat Kristen merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini disebut dengan hari Paskah. Dalam bahasa Indonesia, Paskah itu datang dari bahasa Yunani, bahasa Latin yang mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Pesach. Dan arti kata Paskah atau Pesach itu artinya melewati. Bahasa Inggrisnya Passover. Kenapa disebut Pesach atau Paskah? Itu mengingat apa yang terjadi di Perjanjian Lama yang tercatat di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12, seluruh pasal itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan menetapkan Paskah untuk mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar
dalam menyelamatkan bangsa Israel tatkala mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan membuat sebuah tula yang besar yang terakhir, yaitu kematian anak-anak sulung dari orang-orang Mesir. Agar supaya anak-anak sulung dari bangsa Israel tidak dibunuh oleh malaikat maut, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar mereka menyembelih anak domba yang sempurna, tidak bercacat, dan darahnya dipasang atau ditaruh di depan pintu rumah mereka. Tujuannya agar malaikat maut datang tidak mematikan anak sulung dari bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran itu disampaikan bahwa tatkala Tuhan datang dengan malaikat yang Tuhan kirim itu, setiap anak sulung bangsa Mesir meninggal, kecuali bangsa Israel dan anak-anak. Maka itu dilewati oleh malaikat Tuhan sendiri dengan menggunakan malaikat. Peristiwa inilah yang disebut Paskah di Perjanjian Lama. Maka bangsa Israel harus selalu mengingat akan peristiwa itu. Bagaimana Tuhan telah berbuat secara luar biasa di Perjanjian Lama, tapi juga sekaligus mengingat akan tula-tula yang Tuhan sudah buat, sekaligus mengingat akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan buat di Perjanjian Lama itu. Peristiwa ini merupakan lambang sekaligus arahan kepada bangsa Israel dan kita untuk memahami bagaimana penjagaan pemeliharaan Tuhan bagi kita dalam menyelamatkan kita, di mana bangsa Israel termasuk kita yang rohani tidak harus lagi menyembelih anak domba seperti mereka di Perjanjian Lama, tetapi anak domba Allah yang disebut oleh Yohanes Pembaptis bahwa dialah yang menebus dosa-dosa kita dan yang mati dan yang bangkit sehingga kita diselamatkan. Oleh karena pekerjaan itulah kita mendapat keselamatan dan bisa merayakan hari Paskah seperti saat ini. Jadi kita yang merayakan Paskah pada zaman ini, kita bisa mengingat perbuatan Tuhan yang besar dan kaya. Kita mengingat perbuatan Tuhan di Perjanjian Lama, Paskah itu yang tadi saya sebut. Tapi kita juga mengingat akan perbuatan Tuhan di Perjanjian Baru, yaitu lewat anak domba yang real, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah. Itu yang kita ingat pada hari Jumat. Namanya Good Friday atau Jumat Agung. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati sebagai anak domba Allah, dia tidak mati selamanya. Seperti kita yang kalau mati tidak bangkit. Tuhan Yesus, dia tidak mati saja, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitannya itulah yang kita peringati pada hari ini. Sekarang kita harus bertanya, what the point of it? What are the benefits of the resurrection of our Lord Jesus Christ? Apa manfaat kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Dalam
tulisan buletin saya sudah berikan di sana, bahwa manfaat kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita itu ada 3. Yang pertama, bahwa dengan mati dia dan dia bangkit, dia mengalahkan maut untuk kita. Jadi maut tidak menguasai kita lagi. Nanti akan saya jelaskan poin pertama itu. Manfaat yang kedua, dengan Tuhan Yesus bangkit dari kematian itu, dia memberikan kita hidup yang baru. Kemudian yang ketiga, manfaat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, yaitu bahwa dia memberikan kita jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Jadi hari kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu hari yang harusnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita menerima begini banyak berkat dari Tuhan lewat Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maut atau kematian dikalahkan. Setiap anak manusia pasti merasa takut terhadap kematian itu. Kenapa takut mati? Karena tatkala dia mati, dia tidak bisa buat apa-apa lagi dan tidak bisa kemana-mana setelah itu. Kan sudah mati. Maka kematian itu harus kita lihat dan mencari solusinya bagi kita masing-masing supaya kita tidak harus takut menghadapi kematian. Tuhan begitu baik kepada kita bahwa meskipun karena dosa kita mati, firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa membawa kematian. Tetapi karena kasih Allah di dalam memberikan Tuhan Yesus, dia mati, tetapi kematiannya itu tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit. Dengan dia bangkit itulah kita boleh melihat jalan keluar atas kematian. Makanya di dalam poin pertama ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus bangkit, menunjukkan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kematian. Dengan demikian saudara, bagi kita yang percaya ini, kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan. Kematian itu bukan hal yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 dia bilang, hai maut, hai kematian, di manakah sengatmu? Sengat itu artinya kuasamu. Kuasa maut, kuasa kematian sudah tidak lagi bisa menguasai kita. Makanya tatkala kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus seperti ini, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang menyediakan Tuhan Yesus dan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam menghadapi kematian, di dalam menghadapi maut. Maut atau kematian tidak lagi membuat kita takut. Makanya dalam Alkitab dikatakan, bagiku hidup Kristus, mati untung. Nah kalau mati untung, kenapa takut? Kenapa untung? Karena mati itu adalah jembatan bagi kita kepada hidup. Karena mati tidak lagi menahan kita. Itu konsep pengajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus ini harus dilihat sebagai sesuatu yang terjadi. Kalau kebangkitan Tuhan Yesus tidak terjadi,
Maka harapan jalan keluar bahwa maut sudah dikalahkan tidak ada. Maka sukacita juga tidak ada. Tapi kita bersukacita merayakan kebangkitan karena memang dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit. Oleh karena itu, catatan-catatan tentang kematiannya dan kebangkitannya harus dicatat di dalam firman Tuhan dan harus disampaikan. Makanya saudara, dalam Alkitab, firman Tuhan, kenapa nama-nama orang-orang penting itu disebut? Supaya orang-orang ini menjadi saksi hidup bahwa apa yang ditulis ini adalah satu kebenaran, bukan hayalan, tipuan atau dusta dari murid-murid atau manusia atau orang-orang percaya. Salah satu orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu namanya Pontius Pilatus. Itu dicatat bagi kita semua, tapi juga ada disebut tentang cerita tentang orang-orang penting yang lain selain Pontius Pilatus, yaitu imam-imam besar. Pontius Pilatus melambangkan kekaisaran Romawi. Ini kaisar yang menguasai dunia waktu itu. Sehingga kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena ada saksi orang pemerintah. Ini kesaksian internasional. Makanya saudara, tatkala kita bilang yang mati, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu ada maksud. Supaya kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus yang diadili waktu itu oleh Pontius Pilatus itu hal yang benar. Itu fakta yang disaksikan oleh kekaisaran Romawi. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus itu dan kematiannya tidak saja disaksikan oleh pemerintah Romawi yang waktu itu menguasai dunia sebagai kesaksian internasional, tetapi juga disaksikan oleh para pimpinan-pimpinan rohani pada waktu itu. Yang tadi kita baca dalam kitab Matius, yang mana mereka coba bribe, mereka coba main uang supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Ini adalah usaha yang membuang kebenaran, menginjak kebenaran dan menyangkal kebenaran. Maka Alkitab menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar. Disaksikan oleh pemerintahan Romawi dan disaksikan juga oleh pimpinan-pimpinan rohani, yaitu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Ini tidak bisa sangkal mereka. Para Farisi tidak bisa sangkal. Orang-orang Yahudi tidak bisa sangkal. Orang-orang Farisi tidak bisa sangkal. Orang-orang Saduki tidak bisa sangkal bahwa dia betul-betul mati dan dia betul-betul bangkit. Bersama dengan itu juga disaksikan oleh murid-muridnya. Makanya tadi kita baca dalam satu bagian saja. Ada begitu banyak kesaksian tentang kebangkitannya. Tadi kita baca ada 2 murid. Satu namanya Simon Petrus, yang larinya sedikit lebih lambat, kemungkinan dia lebih tua. Satu namanya murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang tidak lain yaitu Yohanes, yang tulis kitab Yohanes. Dia lebih muda. Dia itu yang kita dengar kemarin, diarahkan oleh Tuhan Yesus untuk melihat Maria sebagai ibunya, dan ibu Maria melihat dia sebagai anaknya. Dia ini lari lebih cepat dan dahulu sampai ke kubur. Dan ini dicatat di sini. Supaya kita yang percaya kebenaran itu. Bahwa fakta kebangkitan Tuhan itu adalah true, benar.
bukan cerita-cerita saja. Mari kita lihat, sudah pertama dari pemerintah, yang kedua dari pimpinan-pimpinan Yahudi, Israel, orang rohani, yang ketiga murid-muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Tapi di dalam teks kita bukan saja itu, ada dikatakan ada Maria Magdalena yang dahulu pergi ke kubur, dan dia lihat batu sudah terangkat. Itu saksi yang berikut. Tapi belum cukup di situ. Kalau saudara baca terus dalam kitab Yohanes pasal 20, itu diceritakan lebih lanjut. Dia yang bangkit ini, dia tunjuk dirinya. Murid-murid berkumpul seperti di tempat begini, kunci pintu-pintu semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka, padahal pintu-pintu dan jendela semua dikunci. Itu dia datang tanpa Thomas. Kemudian belum cukup itu lagi, dia datang buktikan kepada murid-muridnya, supaya murid-murid sampaikan ke dunia ini bahwa dia benar-benar bangkit. Dia datang yang berikut di dalam Yohanes pasal 20, katakan bahwa dia hadir tatkala Thomas ada, dan Thomas kemudian percaya. Karena waktu dia datang itu, Thomas bilang, saya tidak akan percaya kalau dia bangkit kalau saya belum taruh jariku itu ke dalam lukanya itu dan tidak melihat luka lambungnya. Dan pada penampakan Tuhan Yesus yang berikut menunjukkan bahwa dia bangkit, Thomas ada, dan Thomas langsung menyembah dia, katakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Thomas melihat Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Tapi apa yang saya maksudkan di sini, saya mau sampaikan bahwa hal kebangkitan Tuhan Yesus bukan cerita isapan jempol, cerita omong kosong. Tapi ini fakta kebenaran yang disampaikan dan disaksikan oleh begini banyak orang. Saudara bisa lihat lagi di dalam Lukas pasal 24. Tatkala ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di samping mereka. Dan Tuhan Yesus jelaskan kepada mereka tentang perjanjian lama, bahwa dia harus bangkit berdasarkan firman Tuhan. Itu jadi saksi lagi bahwa kebangkitan itu benar. Bukan hanya cerita atau omong kosong dari murid-murid atau orang pada waktu itu. Tidak cukup di situ, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya lagi kepada wanita-wanita yang tadi kita baca di dalam kitab Matius. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain lagi. Dia menampakkan dirinya kepada mereka dan mereka menyembah dia lagi. Tidak cukup di situ, saudara. Saudara buka di dalam Yohanes pasal 21 dalam bacaan kita. Dia datang lagi, tunjuk diri lagi tatkala mereka pergi mencari ikan. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya bahwa dia hidup, dia bangkit. Oh, tidak cukup di situ tentang kebangkitannya. Dalam Matius pasal 28 kita belajar tadi. Dia bilang, kepadaku telah diberikan semua kuasa di sorga dan di bumi. Dan dia menampakkan diri kepada mereka lagi sebelum dia naik ke surga. Belum cukup di situ, saudara. Saudara buka lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ada tambahan informasi tentang the real appearance, the resurrection of Jesus. Bukti kebangkitan dia itu dicatat lagi. Ini catatan kesaksian yang luar biasa. Saya baca, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, dengar baik-baik. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda, banyak bukti bahwa dia hidup. Nah, ini saudara penting untuk kita pegang. Fakta kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus ini
yang kita rayakan hari ini. Fakta yang terakhir, saudara bersama saya, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, khususnya ayat 6 itu bagi saya itu luar biasa, itu kesaksian dari Rasul Paulus. Sesudah itu, 1 Korintus pasal 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya, kalau saksi satu orang jadi, wah, kamu satu orang yang lihat. Lebih dari 500. Nah, kalau 500 ini masing-masing orang punya mata 2, berarti 1000 mata. Tidak bisa disangkal ini. Kalau bilang lebih dari 500 berarti bisa saja 550. Ya. Artinya Rasul Paulus ini tidak bisa hitung persisnya berapa banyak, tapi di atas 500 orang. Saksi begini sudah tidak bisa disangkal kalau kebenaran kebangkitan itu the real, right, you cannot deny. Jadi orang-orang Yahudi yang menyangkal itu tidak bisa lawan. Padahalnya, saudara baca dalam kitab Matius tadi, dikatakan bahwa mereka coba bribe, mereka coba main uang, mereka coba pakai sogok-sogok. Dia bilang, kamu pergi kasih tahu murid-muridnya itu curi dia. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa kasih tahu kepada orang lain untuk menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan mereka bilang, kalau nanti wali negeri itu maksudnya pemimpin Romawi, orang-orang politikus, pemerintah. Kalau orang-orang pemerintah tahu, nanti kami yang hadapi. Ini kan dusta. Dan dikatakan sampai saat ini dusta itu masih ada. Mari kita buka di dalam Matius, ya. Saya baca ulang saja catatannya di sana. Ayat 11 dari Matius 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang telah terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini pimpinan-pimpinan judikatif, legislatif, eksekutif daripada orang Israel. Ini pimpinan besar. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, lihat ini, bukan saja pimpinan, tua-tua mereka berunding, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang. Ini sogok. Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu, yaitu penjaga-penjaga itu, untuk menipu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini kan penipuan. Kenapa ini dicatat di sini? Untuk memberitahukan bahwa pimpinan-pimpinan rohani pun tidak jujur. Pimpinan-pimpinan Israel, Yahudi waktu itu tidak jujur. Harusnya kan mereka terima saja itu kebenaran. Tapi mereka main uang. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, ini kan pemerintah, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Artinya kamu tidak akan dipecat. Nanti kami yang mainkan. Saudara bayangkan, kalau kebenaran itu disangkal, kalau kebenaran itu diinjak-injak, maka orang yang melanggar kebenaran itu, dia sendiri yang dapat kesulitan. Dan kebenaran itu tidak akan hancur sampai di dunia akhirat. Kebenaran is kebenaran. Makanya saudara penting untuk kita memeluk kebenaran, karena kebenaran tidak akan hancur. Dan oleh karena kebenaran ini ada, maka kita bicara kebenaran. Kita sampaikan tentang kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran dia mati, kebenaran dia bangkit. Dan karena kebenaran dia mati dan bangkit, inilah yang membuat kita melihat the grace of God. Inilah anugerah Allah ini. Kalau kita tidak melihat begini, kita tidak bisa melihat dalamnya cinta kasih Allah yang memberikan anaknya mati untuk kita. Tujuan Tuhan kirim Tuhan Yesus datang supaya dia mati dan dia bangkit, supaya kita bisa
menikmati hidup yang kekal itu, supaya kita berani menghadapi maut, supaya kita berani menghadapi kematian, supaya kita tidak takut menghadapi kematian itu. Karena dari situlah kita mendapat kebenaran. Bahasa Inggrisnya justification. Maka lewat resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus, kita dapat justification. Justifikasi itu kebenaran. Kita ini tidak benar. Karena kita tidak benar, kita tidak bisa menghadapi tata Allah. Tetapi karena justifikasi kebenaran itu dari Tuhan Yesus, maka kita berani menghadapi tata Allah karena anugerah Allah itu. Kebenaran yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus membawa kita untuk memperoleh anugerah Allah yang lain lewat kebangkitan yang namanya sanctification. Nah, ini istilah-istilah tinggi yang saya coba sebut, tapi saya terjemahkan juga biar kita paham. Dari justification atau kebenaran yang kita peroleh lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, manfaat kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita mendapat sanctification. Kalau saya pakai bahasa Indonesia yang lebih tinggi, dia bilang sanctifikasi. Bahasa gampangnya, pengudusan hidup atau hidup yang baru. Itu manfaat yang kedua. Saya ulang lagi, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita manfaat yang pertama, yaitu kita tidak takut maut. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan kita dapat kebenaran, yaitu justifikasi atau justification. Manfaat yang kedua, dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian, kita mendapat sanctification, sanctifikasi atau pengudusan. Yang dalam bahasa Indonesia saya katakan lebih sederhana, kita dapat hidup yang baru. Dengan dia mati dan dia bangkit kembali, dengan hidupnya yang baru, tubuh yang baru, kita juga yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bangkit bersama dengan dia. Dengan dia bangkit, dia mau supaya setiap orang yang percaya hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Hidup dalam merubah mindset, merubah akal budi, merubah hati untuk mengontrol semua anggota tubuh kita itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita mati bersama dengan Tuhan ya secara rohani, kita juga bangkit bersama dengan dia secara rohani. Jadi kalau kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan begini saudara, jangan kita salah dengan merayakan kebangkitan dalam semacam euforia yang palsu. Karena banyak orang yang merayakan kebangkitan dengan beramai-ramai pawai. Saudara bisa lihat saja di YouTube dan lain sebagainya. Nyanyi-nyanyi dan menari-menari itu tidak salah. Tetapi kalau kita menari, menyanyi, melompat, tapi tidak mengerti arti yang ini, maka kita miss the focus, miss the point. Karena tujuan kebangkitan Tuhan Yesus itu supaya mengalahkan maut, memberikan kita kebenaran, tapi juga membuat kita menjadi manusia baru. Jadi siapa yang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus haruslah memulai hidup yang baru, bangkit juga bersama dengan dia. Bangkit dengan hidup yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, mimpi yang baru, action yang baru, sikap yang baru, attitude yang baru, sikap yang baru, ide yang baru, pola melayani Tuhan yang baru, dan semua kehidupan kita menjadi berubah. Itu maksud kita rayakan kebangkitan.
Nah, kalau kita merayakan kebangkitan dan kita masih hidup seperti manusia yang lama, berarti we miss the point. We miss the point in celebrating the resurrection of Jesus. Dan saya berpikir ini penting untuk disampaikan. Betapa pentingnya kita merayakan akan hari kebangkitan itu sekaligus kita merubah hidup kita. Termasuk kata-kata kita di dalam berkomunikasi, di dalam berelasi, di dalam bersosial, di dalam rumah tangga kita, di dalam asrama kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas. Kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, oh kita berbeda. We are different. Why we different? Because we are new person. Kenapa kita beda? Karena kita memang orang baru. Kenapa kita baru? Karena kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya tadi ada lagu tuh, bangkit bahagia. Yang bangkit bagi Yesus ya jangan hidupnya seperti orang yang masih mati. Tetapi bangkit bersama dengan Tuhan Yesus dengan pola hidup yang berubah. Nah, itu kita harus buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa manfaat kebangkitan Tuhan Yesus? Manfaat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, kita melihat the glory of our own resurrection. Apa maksudnya? Dengan Tuhan Yesus bangkit, maka kita juga mendapat jaminan bahwa saya juga akan dibangkitkan. Itu manfaat yang ketiga. Jadi, ada justification, ada sanctification, ada glorification. Ada justifikasi, ada sanctifikasi, ada glorifikasi. Ada kebenaran yang kita dapat, ada perubahan hidup yang baru yang kita dapat, pengudusan hidup, dan ada kehidupan yang mulia. Bangkitan Tuhan Yesus memberikan kita 3 manfaat penting. Resurrection of Jesus gives us justification, sanctification, and glorification. Itu istilah yang sebenarnya simpel untuk kita ingat. Tapi bagi yang kurang bisa ingat yang itu, saya terjemahkan saja. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, memberi hidup baru, dan memberikan kepada kita jaminan kebangkitan. Saya harap saudara sudah bisa ingat itu istilah spiritual yang menurut saya sangat baik. Resurrection of Jesus gives us justification, sanctification, and glorification. Bagi yang mendapat justification, sanctification, and glorification, membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang dipilih. Ditentukan, karena mereka yang dipilih dan ditentukan itu akan memperoleh justifikasi, sanctifikasi, and glorifikasi. Nah, sekarang saya kasih istilah 2 lagi, menjadi 5, namanya rantai keselamatan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita dapat 3 poin penting: justifikasi, sanctifikasi, dan glorifikasi. Tetapi ketiga ini menunjukkan kasih Allah yang telah memilih kita, namanya election. Election terjadi karena ada namanya yang lain, yaitu ditentukan. Election artinya dipilih, ditentukan, bahasa yang lain namanya predestinasi. Saudara catatkan, ini penting untuk kita paham dengan manfaat kebangkitan Yesus. Nanti saya ungkap ini dan dilihat dalam Roma pasal 8, dasarnya ada di situ. Saya omong dalam bahasa Inggris dahulu, baru saya terjemahkan.
dengan adanya resurrection. Through the resurrection of Jesus Christ, we got the justification, sanctification, and glorification. Justification, sanctification, and glorification underline the love of God that already elect us in election and predestination. Election dipilih, predestination ditentukan oleh Tuhan, dan mereka yang ditentukan akan memperoleh kebenaran, justifikasi, memperoleh pengudusan hidup, santifikasi, dan memperoleh kemuliaan. Ini sudah dibuat oleh Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30, dan saya mau kita baca itu, dan kalau bisa kita hafal itu ayat. Disitulah terdapat election, predestination, justification, sanctification, and glorification. Mari kita baca dalam bahasa Indonesia. Roma pasal 8 yang disebut sebagai rantai keselamatan. You can see the chain of salvation in Romans chapter 8 verse 28 to 30. Kita baca bersama-sama karena bagi saya ayat ini penting sekali bagi anak-anak Tuhan, yang dasarnya sudah ada juga di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 dan 5. Itu bicara tentang election and predestination, bicara tentang pemilihan, dan bicara tentang penentuan. Itu sudah Tuhan buat jauh sebelum dunia dijadikan. Sudah ada ini semua, dan Tuhan Yesus datang demi kita punya kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 29. Kita baca, nanti fokusnya di ayat 29, tapi kita baca sama-sama. Siap? Let's read the word of God. Romans chapter 8:28. The focus on the 29-30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sekarang lihat baik-baik. 1, 2, 3, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, sebentar, dipilih itu namanya election. Lanjut. Dari semula mereka juga ditentukannya. Itu bahasa Inggrisnya predestination. Lanjut. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya, sekali lagi ini namanya predestination, dari semula mereka juga dipanggilnya, itu calling. Mereka yang dipanggil itu, mereka juga apa? Dibenarkan, itu yang namanya justification. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga apa? Dimuliakan, itu bahasa Inggrisnya glorification. Saudara katakan, wow, ini bukan saya yang buat, Tuhan yang buat. Ini kebenaran. Makanya di dalam merayakan hari kebangkitan begini, we have to go back to the Bible. Kembali ke Alkitab, apa yang Tuhan ngomong. Saudara lihat kembali kata-kata penting. Kata-kata dipilih, ditentukan, dipanggil untuk dibenarkan, dikuduskan, kemudian dimuliakan. 5 langkah penting. Election, predestination, justification, sanctification, and glorification. Ulang lagi lah biar kita bisa hafal ya. 1, 2, 3. Nanti yang di YouTube juga bisa ikut sama-sama. 1, 2, 3. Election, predestination, justification, sanctification, and glorification. Lagi 1, 2, 3. Election, predestination, justification, sanctification, and glorification. Sekarang kita balik saja dalam bahasa Indonesia yang lebih tinggi. Bilang sisi saja. Eleksi, predestinasi, justifikasi, sanctifikasi, glorifikasi. Itu bahasa tingginya kayak gitu saja. Datangnya bahasa Inggris juga. Ya kan? Tapi kita harus belajar maju dalam vocabulary kita. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Ulang lagi. Eleksi, predestinasi, justifikasi,
santifikasi, dan glorifikasi. Masih ada yang lebih sederhana lagi. Dipilih, ditentukan, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Dalam konteks dia bilang, dia sebagai yang sulung dari kebangkitan. Amazing, isn't it? Amazing, isn't it? You say yes. Amazing, isn't it? Yes. Amazing, isn't it? Yes. Amazing, isn't it? Yes, sir. Wow, saudara-saudara, itulah firman Tuhan ya. Kita ini apa? Kita ini apa, saudara? Kalau tidak dapat pemilihan eleksi, tidak selamat. Kalau tidak dapat predestinasi ditentukan, tidak selamat. Kalau tidak dipanggil, tidak selamat. Kalau tidak dibenarkan, justifikasi, tidak selamat. Kalau tidak dibuat jadi kudus, tidak selamat. Tetapi karena itu semua kita selamat, dapatlah glorifikasi. Apa glorifikasi? Kita harapkan akan kebangkitan kita. Itu yang membuat kita yang percaya merayakan hari kebangkitan. Kita melihat the glorification, sanctification, justification, and salvation. It's a real, and it's not maybe. Kita tidak ada bilang mungkin, mudah-mudahan. Tidak, karena this is pasti. Bahasa Ibrani, bahasa Arab itu namanya amin. Amin. Ya sudah bilang amin. Amin itu artinya pasti. Tidak bilang mungkin, pasti. Dan luar biasa, saudara, kata amin itu ada hubungan dengan bahasa Indonesianya. Kita ini bilang amin, tapi tujuannya itu ya pasti. Kebenaran, keselamatan, sanctification itu pasti. Amin. Kebangkitan itu amin. Kemuliaan itu amin, itu pasti. Dan saya mau kasih ini kata untuk saudara ingat, luar biasa dalam bahasa Indonesia. Ada hubungan dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Orang yang bilang amin pasti, dia jadi aman. Luar biasa ya. Sekali lagi, amin apa? Aman. Yang tidak bilang amin, dia tidak aman karena dia khawatir ini jadi selamat, tidak. Tapi bagi kita bilang amin karena kita aman. Kenapa aman? Karena itu kebenaran. Tuhan berkati saudara dan saya, rayakan akan kebangkitan ini dengan mengingat akan election, predestination, justification, sanctification, glorification, dan semua bilang apa? Amin. Yang amin pasti? Amin. God bless.